Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analita Eka Putri, mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan sistem asuransi kesehatan di berbagai negara. Di antaranya, negara Indonesia, Jepang, Australia, Jerman, dan Singapura. Di Indonesia, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu sebuah program kesehatan pemerintah yang ditujukan untuk warga negara Indonesia. Program ini dijalankan oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan kesehatan kepada anggotanya. Di BPJS, akses pelayanan kesehatan yang adil menggunakan prinsip keadilan vertikal, di mana pada prinsip ini menegaskan bahwa kontribusi warga negara dalam pembiayaan kesehatan itu didasarkan pada kemampuan untuk membayar atau ability to pay. Sehingga orang yang berpendapatan lebih rendah akan membayar iuran premi lebih rendah dibandingkan dengan orang yang berpendapatan lebih tinggi. Namun, sama-sama mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama. Dengan kata lain, biaya kesehatan tidak boleh menjadi hambatan untuk warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu sistem asuransi kesehatan di Jepang. Di Jepang terdapat beberapa jenis sistem asuransi kesehatan. Yang pertama yaitu National Health Insurance, yaitu asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat yang sudah pensiun ataupun berusia kurang dari 75 tahun, masyarakat yang tidak mampu, serta masyarakat yang menganggur. Yang kedua yaitu Japan Health Insurance, di mana asuransi ini dikelola oleh pemerintah yang ditujukan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 7.000 orang. Yang ketiga yaitu Association Administrative Health Insurance, di mana asuransi kesehatan ini dikelola oleh swasta yang ditujukan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan besar dengan jumlah karyawan lebih dari 7.000 orang. Yang keempat yaitu Mutual Aid Insurance, di mana asuransi kesehatan ini dikelola oleh pemerintah yang ditujukan untuk pegawai negeri. Dan yang terakhir yaitu Advanced Elderly Medical Service System, di mana asuransi kesehatan ini dikelola oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat lansia yang berusia lebih dari 70 tahun. Sistem asuransi kesehatan di Jepang tidak menanggung semua biaya pengobatan dan biaya perawatan. Namun, biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pihak asuransi dan juga pasien yang bersangkutan. Adapun ketentuan biaya perawatan yang akan ditanggung oleh pasien, yang pertama, apabila masyarakat berusia lebih dari 75 tahun akan membayar 10% dari biaya perawatan. Namun, bila mempunyai pendapatan sebesar income, maka naik menjadi 30%. Yang kedua, masyarakat yang berusia antara 70 hingga 75 tahun akan membayar 20% dari biaya pelayanan kesehatan. Bila mempunyai pendapatan sebesar income, maka naik menjadi 30%. Dan yang terakhir, untuk anak berusia yang belum sekolah hingga 70 tahun akan membayar biaya perawatan sebesar 30%. Terdapat kesamaan antara sistem asuransi kesehatan di Jepang dan sistem kesehatan asuransi di Indonesia, di mana beban biaya pelayanan kesehatan paling tinggi itu pada usia lanjut, pada lansia. Dan juga terdapat perbedaan, di mana sistem asuransi kesehatan di Jepang tidak mengenal sistem rujukan, sehingga penduduk bebas memilih pelayanan kesehatan baik ke dokter umum, dokter spesialis, klinik tingkat pertama, ataupun langsung ke rumah sakit. Hal ini berbeda dengan sistem asuransi kesehatan di Indonesia, di mana kita mengenal sistem rujukan berjenjang. Namun, sistem asuransi kesehatan Jepang tidak mengcover biaya persalinan. Hal ini berbeda dengan sistem asuransi kesehatan di Indonesia yang mengcover biaya persalinan, baik persalinan normal maupun operasi, asalkan dengan indikasi medis. Selanjutnya yaitu
sistem asuransi kesehatan di Australia yang dikenal sebagai Medicare, yaitu sistem perawatan kesehatan publik yang sepenuhnya disponsori oleh negara dan sebagian besar biaya perawatan ditanggung oleh negara. Sistem pembiayaan kesehatan di Australia berasal dari pajak, sehingga pelayanan kesehatan untuk masyarakat itu bersifat sama karena tidak adanya perbedaan kelas premi. Selanjutnya yaitu sistem asuransi kesehatan di Jerman. Asuransi kesehatan di Jerman terbagi menjadi dua, yaitu asuransi kesehatan milik pemerintah dan asuransi kesehatan milik swasta. Asuransi kesehatan milik pemerintah ini memiliki dasar hukum serta undang-undang, yang mana dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip solidaritas dengan benefit berupa pelayanan kesehatan dan sesuai kebutuhan, bukan penggantian biaya atau kontrak. Di asuransi kesehatan milik pemerintah ini, pasien bebas memilih dokter umum ataupun spesialis dan jaminan kesehatan di rumah sakit yang tidak terpengaruh oleh kondisi finansial pasien. Selanjutnya yaitu sistem asuransi kesehatan di Singapura. Struktur dasar sistem pembiayaan kesehatan di Singapura mencakup skema pembiayaan asuransi jiwa nasional untuk penduduk Singapura yang bekerja dan penduduk tetap. Sistem ini dibangun melalui 3M. Yang pertama, MediSave, yang kedua MediShield, dan yang ketiga MediFund. MediSave adalah akun tabungan medis individu yang digunakan untuk pembayaran biaya medis masa depan serta polis asuransi kesehatan. Dengan kata lain, MediSave ini merupakan pembiayaan yang bersumber dari potongan gaji yang disimpan oleh masing-masing individu untuk pembiayaan pelayanan kesehatan ketika mereka sakit nanti. Yang kedua yaitu MediShield adalah asuransi kesehatan dengan biaya premi rendah. Dan yang terakhir yaitu MediFund, yaitu bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk mereka yang tidak mampu